Justru dari warga Hindu saya dapat berita bagus. Misalnya, Anies membantu krematorium di Cilincing. Anies membantu perbaikan sejumlah pura. Anies pun ringan tangan jika diundang umat Hindu Jakarta. Kesan saya, Anies sama sekali tidak dendam pada presiden. Yang kata orang yang tidak suka Anies selalu memakai istilah Anies dipecat Jokowi. Anies tenang saja. Saya terlanjur menyebut nama Anies Baswedan. Saya memang mengenal tokoh ini, meskipun jarang ketemu. Agak aneh kedengarannya, jarang ketemu meski kenal. Ketika saya ditugaskan sebagai Kepala Biro Majalah Tempo di Jawa Tengah dan Yogyakarta, kantor saya ada di Jogja. Suatu hari, saya ditugaskan untuk mewawancarai tokoh nasional yang sudah usur, yakni A.R. Baswedan. Beliau tokoh nasional bekas wartawan. Kau bisa belajar banyak dari bapak ini. Itu yang dikatakan wakil pemimpin redaksi Tempo, Fikri Jupri, yang memberi tugas khusus ini. Saya pun mendatangi rumah Pak A.R. Baswedan, sebuah rumah tua di Taman Yuwono. Singkat cerita, wawancara itu menjadi awal dari pertemuan dan sekaligus tempat saya belajar dari Bapak A.R. Baswedan. Di rumah ini memang selalu ramai karena menjadi tempat diskusi para aktivis, termasuk para wartawan. Suatu hari, entah kedatangan yang keberapa saya di sana, Vespa yang saya bawa parkir di halaman, disenggol oleh seorang anak kecil sampai Vespa itu jatuh. Pak Baswedan berbisik pada saya, "Itu cucu saya." Dan itulah Anies Baswedan. Kalau tak salah baru kelas 5 sekolah dasar. Saya pindah ke Jakarta akhir 1982 dengan membawa banyak kenangan dari guru-guru informal, termasuk Bapak A.R. Baswedan. Tapi tidak dengan cucunya Anies Baswedan. Perjumpaan saya dengan Anies jauh berpuluh-puluh tahun kemudian, ketika Anies menjabat Rektor Universitas Paramadina dan memperkenalkan program Indonesia Mengajar. Anies juga sering datang ke kantor Tempo. Ketika saya menulis autobiografi yang diterbitkan Gramedia dan diluncurkan di kantor Tempo, Anies juga datang. Tapi kami tetap merasa tidak pernah dekat secara fisik, hanya dekat di dalam hati saja. Saling mendoakan sebagaimana nasihat yang berkali-kali saya diingatkan oleh kakeknya di Jogja. Pertemuan saya dengan Anies yang lebih formal terjadi saat pembukaan Mufakat Budaya, sebuah seminar kebangsaan yang digagas budayawan Radar Pancadhana, kini sudah almarhum. Saya diundang menjadi salah satu pembicara yang diadakan di Ancol itu. Dan Anies Baswedan datang membukanya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya diminta satu meja dengan Menteri Anies Baswedan. Karena ada dua tokoh lain, pembicaraan sangat formal. Bagaimana membangun budaya yang pas untuk Indonesia yang beragam. Lagi-lagi saya mengagumi kecerdasan Anies dan memuji betapa tepatnya Presiden Jokowi memilih Anies untuk mengurusi masalah budaya dan pendidikan. Beliau sangat menguasai di bidang ini. Lagi pula beliau sangat rendah hati. Rupanya jabatan menteri itu tidak tuntas dipegang Anies Baswedan. Tiba-tiba saya dikagetkan dengan WhatsApp yang menyebutkan dirinya diganti oleh Presiden secara mendadak begitu pulang dari Makassar. Tapi dia merasa tidak apa-apa. Dia hanya bilang, mungkin anaknya yang lebih tidak bisa menerima, sehingga Anies bilang perlu mengajak anaknya pada acara serah terima jabatan. Sepertinya hal itu dilakukan. Nah, setelah Anies bebas dari jabatan menteri, baru kami agak instan berkomunikasi. Namun terbatas lewat WA. Karena saya meminta kalau ingin bicara telepon, kasih tahu dulu lewat WA. Karena bisa jadi saya sedang ritual, tidak boleh menerima telepon. Nah, akhirnya ada perjumpaan dari hati ke hati, hanya berdua, saya dan Anies. Anies yang bukan lagi menjadi menteri, tetapi diundang bicara di kampus Universitas Udayana. Dia minta bertemu saya,
dan kami ngobrol atau tepatnya saling curhat di restoran GWK Jimbaran, memang dekat dengan kampus Udayana. Rasanya kami bicara lebih dari 2 jam soal keluarga, hubungan dia dengan Jokowi, soal kebudayaan, dan macam-macam. Kesan saya, Anies sama sekali tidak dendam pada presiden. Yang kata orang yang tidak suka Anies selalu memakai istilah Anies dipecat Jokowi. Anies tenang saja. Dia begitu legowo, bahkan merasa lebih bebas menuangkan gagasannya. Seperti biasa, khas seorang pendeta, saya pun singgung-singgung masalah hukum karma dan bagaimana kebenaran pasti datang pada waktunya. Ya, selain untuk basa-basi, juga mungkin untuk menyenangkan Anies, meskipun barangkali Anies tidak perlu petuah seperti itu. Saya tidak menyangka kalau Anies sampai pada jabatannya sebagai gubernur Jakarta. Kontak saya akhirnya terhenti lama. Ini hal yang biasa sebenarnya. Anies pasti sibuk dengan tugasnya dan mungkin tidak ingat saya lagi. Bagaimana sibuk sejak pada masa kampanye dan sampai terpilih menjadi gubernur dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Sementara saya memang punya kebiasaan tidak mau kontak-kontak dengan pejabat. Ternyata dugaan saya salah. 2 tahun setelah menjadi gubernur Jakarta, Anies libur lebaran di Bali. Dia mengajak istri, 2 anaknya. Anies punya 4 anak, tapi hanya 2 yang dibawa. Dan ibunya juga dibawa. Dia minta berlebaran dengan keluarga saya. Sebuah silaturahmi yang begitu mengesankan. Bersama ibunya Anies, yang kini masih mengajar di sebuah perguruan tinggi di Jogja, saya lebih banyak nostalgia tentang suasana Jogja. Semua pertemuan-pertemuan dengan Anies itu dilangsungkan di dekat kota Denpasar. Nah, suatu hari ketika ada acara kenegaraan di Nusa Dua yang dihadiri Presiden Jokowi, di mana Anies sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Daerah, dia minta ketemu saya. Pas saat itu saya ada di kampung, 86 km dari Nusa Dua. Anies bertekad ingin ke rumah saya di kampung. Saya tanya, berapa jam punya waktu? Dia jawab, hanya 3 jam. Saya bilang tidak mungkin. Waduh, piye Bu? Itu kata-kata yang diucapkan Anies. Padahal saya membawa madu aram. Lanjutnya, akhirnya madu dia kirim pakai gosen. Dalam hati pun saya bergumam, pertemanan ini luar biasa. Saat ada acara kenegaraan, Anies pun masih ingat membawakan saya madu. Padahal saya bukan siapa-siapa. Saya tentu tahu, Anies adalah sosok yang sering dinilai negatif jika dihubungkan dengan suasana pemilihan gubernur Jakarta. Ada yang bilang, Anies menerapkan politik identitas. Anies bermodalkan sentimen agama. Saya tak mau terlalu jauh komen tentang hal itu. Karena saat pilkada di Jakarta itu saya banyak di Bali. Lagi pula, apa yang terjadi di Jakarta saat Anies menjabat gubernur? Saya hanya mengandalkan informasi media massa. Apakah Jakarta berubah menjadi kota yang tidak lagi toleran terhadap agama minoritas? Apakah Anies hanya mementingkan umat satu agama saja, yakni Islam? Pernahkah atau berapa kali Anies menyebut misalnya wisata halal, ekonomi syariah? Justru dari warga Hindu saya dapat berita bagus. Misalnya, Anies membantu krematorium di Cilincing. Anies membantu perbaikan sejumlah pura. Anies pun ringan tangan jika diundang umat Hindu Jakarta. Mohon maaf, saya sudah 2 pemilu golput. Dan pemilu atau pilpres tahun depan pasti juga golput untuk yang ketiga kalinya. Izinkan saya menjelaskan kenapa saya golput. Ada pendapat
pendeta itu harus netral.